Baik saudara-saudara, ada satu hal yang menjadi perenungan saya dalam beberapa hari terakhir saudara. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kejahatan? Dan sejak kapan kejahatan itu ada pada manusia? Ya, kok bisa manusia sekarang jadi jahat gitu ya? Bahkan Alkitab juga setuju mengatakan manusia semakin lama akan semakin jahat. Bahkan orang mengatakan juga sekarang agak susah membedakan yang mana kategori jahat, yang mana kategori baik. Tapi saya coba belajar dari Alkitab, saudara. Kita belajar dari kitab Kejadian, pasal yang ketiga, tentang pengetahuan baik dan pengetahuan yang jahat. Pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Saya ingin ajak kita, tetapi kalau lihat ayat-ayat ini, saudara, saya berharap saudara fokus supaya nggak salah. Ya, karena kita akan mencermati berbagai kalimat-kalimat begitu ya. Ya, anggap aja kita sedang belajar di kelas, saudara. Ya, supaya kita makin paham, saudara. Dalam Kejadian pasal yang ketiga dicatat begini. Mari kita akan belajar akar dari jahat itu di mana. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentu saudara-saudara lihat dalam kecerdikannya dia bicara. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara lihat, dia memulai komunikasi dengan Hawa, dengan perempuan, dengan mengutip ayat Alkitab, tapi agak diplesetin dikit. Dia katakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, lihat reaksi perempuan. Lalu sahut perempuan itu, yaitu Hawa, kepada ular itu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Jadi diklarifikasi sama perempuan, boleh kami makan. Sementara ular katakan, jangan kamu makan. Tapi kalau kita lihat perkembangannya, saudara, mengapa ular sengaja menyampaikan sesuatu yang berbeda? Inilah cara inilah kecerdikan ular untuk membangun sebuah komunikasi. Sebab kalau dia menyampaikan sesuatu yang sama, ya apa gunanya dia bicara? Tapi dia akan memancing sebuah perdebatan dengan mengatakan sesuatu yang berbeda. Khususnya masalah pohon-pohonan. Dia katakan semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, perempuan akhirnya nyahut. Dia coba klarifikasi. Lalu saat perempuan itu pada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Nah, coba kita sekarang cek apakah Tuhan katakan persis enggak seperti dikatakan oleh perempuan ini. Nah, lihat. Di dalam Kejadian 2, 16, 17. Ya, oke. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saya ingin saudara bandingkan apa kata perempuan ini dan apa kata Tuhan. Di mana bedanya? Di mana bedanya, saudara? Mari lihat. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Oke, kita anggap nggak terlalu masalah. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Lihat, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Di situ perempuan tidak menyebut nama pohonnya, betul?
Tapi di sini jelas Tuhan katakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari sini ambil tema khotbah. Pengetahuan yang baik, pengetahuan yang jahat. Saudara, kadang kita berpikir kok ada buah pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Setelah makan buah apa namanya? Kok tiba-tiba ada buah pengetahuan yang baik? Ini di mana buah ini? Belinya di mana? Bisa begitu kan? Tapi sebenarnya saudara, bukan masalah buahnya sekarang. Di mana kejahatannya? Kenapa sampai Tuhan mengatakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Inilah sebenarnya cara Tuhan untuk menguji manusia. Saudara tahu, manusia itu diciptakan secara bebas. Kita bukan robot. Tetapi Tuhan kasih aturan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Cukup sampai di situ. Nah, sayangnya saudara, perempuan ini dia tidak paham betul. Padahal pohon itu adalah ujian tentang yang baik dan yang jahat. Pohon itu hanya benda, tetapi dijadikan Tuhan sebagai alat uji. Kamu itu orang baik atau orang jahat. Nah, kalau kita kembali kepada diskusi atau debatnya ular dengan perempuan. Nah, coba lihat. Ular itu pintar, saudara. Ular itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Cuma ditambah kata tetapi. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tadi dikatakan pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Oke, sebelum kita kembali ke situ, saya ingin kembali lagi ke sini, saudara. Apa artinya sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati? Buah atau pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebenarnya baik dan jahatnya di mana, saudara? Tuhan sudah kasih aturan. Dan ular mencoba melemahkan aturan itu. Jadi sekarang manusia di tengah-tengah. Kalau ikut aturan Tuhan, berarti kamu orang baik. Tapi begitu kamu nurut apa kata iblis, maka kamu masuk pada kejahatan. Bisa ditangkap, saudara? Jadi bukan masalah benar salahnya. Lihat, akhirnya ular mulai mengatakan, mengulangi hal-hal yang benar yang dikatakan Tuhan. Dan itulah yang mengelabui si perempuan. Perhatikan. Perhatikan, saudara. Pastilah engkau akan mati. Tapi dia mulai mengatakan apa? Engkau tidak akan mati. Karena apa? Iblis sangat kenal sifat Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin membunuh manusia yang diciptakannya. Makanya dia coba kata, enggak akan mati kamu. Tuhan itu penuh kasih loh. Kalau ini didramakan, saudara, enggak akan mati. Enggak akan didramakan. Tapi saudara, langsung ditawari apa? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi itulah sebabnya pohon itu dikatakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena begitu engkau makan, Hawa, engkau jadi tahu yang baik dan yang jahat. Bisa ditangkap, saudara? Jadi bukan karena makan buahnya, maksudnya jenis buahnya itu bukan. Tapi ketika dia melanggar perintah Tuhan, maka hal yang jahat jadi ada pada manusia. Karena dimulai dengan melanggar. Pelanggaran awal. Itulah awalnya kejahatan masuk dalam pikiran manusia. Ketika memulai melanggar. Saudara-saudara, mari kita uji dalam hidup sehari-hari. Orang berdusta itu pasti diawali pertama kali berdusta dia agak takut. Tapi begitu sudah mulai bohong, maka bohong berikutnya sudah jadi biasa. Betul, saudara? Ini fakta. Jadi di awalnya itu yang menentukan. Jadi pengetahuan jahat itu ada di situ. Kan sebenarnya perempuan udah tahu. Tuhan katakan jangan. Udah katakan enggak.
Sebenarnya nggak akan mati. Tapi Tuhan tahu kalau kau makan, kau jadi tahu yang ini loh, tahu yang ini loh. Lihat gangguan dari si ular ini. Ini membuat manusia itu, oh ya. Egonya yang coba diungkit, dimanjakan. Kau akan jadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Ular nggak bohong. Karena memang itu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kau makan itu, kau jadi tahu yang baik dan mana yang jahat. Dan lihat saudara, faktanya di kemudian, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Mulai saudara condong kemana sekarang dia? Kepada iblis. Bukan lagi kepada Tuhan. Sudah mulai meninggalkan larangan Tuhan, tapi sudah mulai condong ke ular. Buktinya dia mulai melihat, waduh menarik ini. Mulai egonya kena. Lalu ia mengambil dari buahnya, dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Saudara lihat, mulai ditularkan kepada Adam. Dan suami pun memakannya. Nah, mari kita tes saudara. Mari kita buktikan ayat Alkitab ini. Kenapa menjadi pengetahuan jahat. Coba kita lihat saudara. Lihat. Di dalam ayat 78. Maka terbukalah mata mereka berdua. Kan ini kata iblis kan? Sebab kalau engkau memakannya, matamu akan terbuka. Kan ini kata iblis tadi. Dan benar terbuka kan? Halo? Mungkin saudara pikir, kok begini sih? Kok ngajar di kelas? Nggak apa-apa lah sekali saudara. Lalu sih kalau pendetanya dosen ya begini nih. Lihat. Kan iblis katakan pada waktu engkau makan matamu akan terbuka. Benar kan terbuka kan? Maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka. Nah, saudara coba lihat. Apakah baru saja mereka maaf ya, telanjang. Sebelumnya kan udah telanjang. Tapi kenapa baru tersadar mereka? Kenapa? Kenapa bagi mereka kok? Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kok jadi sembunyi? Ayat sebelumnya kalau saudara baca, Tuhan sering turun ke taman untuk melihat bagaimana Adam memberi nama kepada semua binatang, betul? Enggak ada masalah. Tapi kenapa ketika Tuhan datang mereka jadi sembunyi? Karena apa? Mereka sudah terbawa pada pengetahuan yang jahat. Pengetahuan yang jahat membuat orang takut. Membuat orang bersembunyi. Karena apa? Karena jangan sampai hal yang jahat yang dilakukan diketahui orang. Kalau dia hal baik-baik saja kan gak ada masalah. Selama ini tidak ada kejahatan yang mereka lakukan, Tuhan datang, mereka aman-aman saja. Tapi begitu mereka masuk melakukan kejahatan, apa yang tadi saudara mulai bersembunyi. Mulai bersembunyi. Masih ingat saudara cerita saya tentang meong? Ada yang masih ingat? Oh, kayaknya banyak nggak ingat. Satu contoh begini saudara, ada 2 anak kecil dalam rumah. Si adik masih umur 6 tahunan, dia punya abang umur 10 tahun, begitulah. Ya, ini pengulangan aja bagi saudara yang agak lupa. Ya, pengulangan. Jadi satu ketika saudara, si adik ini nendang-nendang bola di rumah, bolanya akhirnya nyenggol vas bunga kesayangan mamanya. Vas bunga keramik jatuh pecah. Aduh, si adik mulai takut ini. Kalau sampai mama tahu kena hukum aku ini, kan begitu. Cuma dia lihat, oh syukur nggak ada orang yang lihat. Akhirnya sama dia dibersihkan vas bunga, dibuang tempat sampah. Dia mulai ngarang cerita.
Nanti kalau mama nanya, aku akan bilang, disenggol kucing. Kan begitu. Oke, mantap, ini konsepnya begitu. Nah makanya kejahatan dan kejahatan ya begini nih. Artinya mamanya datang, sebelum mamanya nanya, si Ade udah sama, "Ma, tadi vas bunganya mama, disenggol kucing loh, Ma, jatuh, pecah, Ma." Tapi Ade udah bersihin, aduh dapat pujian dia. Aduh adek, makasih ya udah bersihin rumah ya, aduh dicium mamanya. Tapi dia nggak tahu, abangnya ternyata tahu peristiwa itu. Tapi abangnya simpan. Mau dijadikan ini jadi ATM. Kan begitu. Jadi begitu besoknya saudara, adeknya kebagian kue, abangnya juga dong. Abangnya bilang, "Dek, bagi dek." "Oh, kan abang juga punya kan?" "Meong." "Apa meong?" "Kasih tau mama ya, pas bunga mama kamu pecahin." Akhirnya bagi lagi kuenya. Besoknya lagi uang jajan diminta sama abangnya lagi. "Dek, bagi uang jajanmu." "Nggak, meong." Kasih lagi. Berminggu-minggu adiknya terintimidasi dengan meong. Jadi saudara, akhirnya satu ketika si adik mikir, mau sampai kapan aku terintimidasi dengan ini? Tanpa tahu abangnya, satu ketika si adik masuk ke kamar mamanya. "Ma, adik mau minta maaf mama." Dia ceritakan semua. "Aduh, sebenarnya mama juga udah curiga sih," kata mamanya. "Tapi udah deh, nggak apa-apa." Akhirnya saudara besoknya, abangnya minta kuenya lagi. "Meong," kata abangnya. "Meong," katanya lagi. Kenapa? Udah selesai. Jadi saudara, memang kalau orang berbuat salah cenderung bersembunyi ya. Paham ya? Halo yang suka bersembunyi. Nah, saya kembali saudara, lihat. Coba lihat. Bersembunyilah manusia itu. Tapi lihat di sini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saya sudah pernah katakan pada kita, saya coba memahami ini cukup dalam secara psikologis saudara. Pastilah Tuhan di sini, dia tidak dengan teriak-teriak. Tapi dengan suara yang sangat dalam, dia katakan, "Adam, kamu di mana?" Seolah-olah Tuhan yang katakan, "Adam, kamu kok begitu sih? Aku kan udah ingatkan kamu kok begitu sih? Coba lihat kan jadinya kamu takut, jadinya kamu bersembunyi. Kok kamu gitu sih?" Bisa ditangkap saudara? Dulu saya pakai istilah begini saudara, diumpamakan seorang anak dengan mamanya misalnya. Mamanya sudah dengar anaknya akan bahaya di depan. "Nak, kamu nggak boleh begini ya, begini. Sebab kalau kamu begini kan jadi begini loh, nak." Mungkin akan iya ma. Tapi ternyata di belakang hari anaknya melanggar apa yang dikatakan mamanya. Akhirnya anaknya nih terjebak dalam sebuah masalah yang serius. Saya percaya mamanya akan cari dia dan mengatakan, "Nak, kok jadi begini, nak? Kok jadi begini kamu? Kan mama udah ingatkan kamu." Bisa ditangkap saudara? Itulah perasaan Tuhan kepada Adam di masa itu. Jadi sebenarnya Tuhan ingin selesaikan dengan Adam. Tuhan selesaikan. Saudara-saudara, karena itulah lihat, tapi Adam katakan begini. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Sebab aku bersembunyi." Sebenarnya bukan masalahnya, karena aku sudah berbuat jahat. Karena aku udah menuruti kata iblis. Makanya aku takut. Jadi kembali saudara, kalau kita kembali pada tema kita, pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Tuhan sudah katakan, ini ujiannya di pohon ini ya. Kalau kau makan, berarti pengetahuan yang jahat masuk dalam dirimu. Yang akan berdampak buruk pada dirimu di kemudian hari. Tapi kalau engkau tetap pada pengetahuan yang baik, engkau akan aman. Buktinya saudara apa? Lihat. Akhirnya Tuhan katakan apa? Mulai Tuhan berembuk. Di sinilah kita paham artinya Tritunggal ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan jahat. Benar kan dikatakan iblis kan? Engkau akan tahu yang baik dan yang jahat. Tuhan ingin sebenarnya kita nggak perlu tahu yang jahat, cukup tahu yang baik aja. Setuju nggak? Karena tahu yang jahat itu membuat kita menderita.
Itu sebabnya Tuhan tidak mau kita tahu apa yang jahat. Satu contoh, tidak ada orang tua mengajari anaknya untuk hal yang jahat. Tapi kok bisa anak berbuat jahat? Dari mana pengetahuan itu? Nggak pernah ada orang tua. Sama Tuhan juga nggak pernah ajar kita berbuat jahat. Dari mana pengetahuan itu, saudara? Ini gangguan dari lingkungan kita. Dari sekitar kita yang dipakai oleh iblis. Kalau dulu iblis pakai ular yang cerdik, saya nggak tahu sekarang iblis pakai siapa, saudara. Hanya untuk menggeser kita dari pengetahuan yang baik supaya kita memiliki pengetahuan yang jahat. Lihat, iblis bisa pakai siapapun, saudara. Tujuannya apa? Supaya kita tahu hal yang jahat. Nah, karena itu, saudara, Tuhan katakan apa? Mereka udah tahu yang jahat. Maka sekarang jangan sampai yang mengeluarkan tangannya dan mengambil pula buah pohon kehidupan. Jadi masih ada satu pohon lagi di Taman Eden. Tuhan katakan orang ini gak bisa dipercaya ini. Gak bisa dipercaya. Karena itu kita usir dia dari Taman Eden. Supaya gak diambilnya lagi yang satu lagi. Gak bisa dipercaya, saudara. Efek dari perbuatan jahat adalah kita kehilangan kesempatan untuk hal yang baik di kemudian hari, saudara. Nggak bisa dipercaya. Diusir. Lihat. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dari sinilah awalnya akhirnya manusia hidup dalam kesulitan. Harus hidup dari tanah. Saudara lihat. Seumur hidup. Akhirnya Tuhan jaga Taman Eden. Ia menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Saudara lihat. Saya merenung ketika saya coba belajar. Saya bilang, aduh Tuhan. Ternyata sebegitu tipisnya bedanya ya. Iblis ternyata bisa pakai hal-hal yang benar. Tapi dengan motif yang jahat. Hanya untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kita kata, tapi benar yang disampaikannya, iya benar tadi. Matamu terbuka, benar terbuka kan? Engkau akan tahu yang benar yang jahat, benar kan tahu yang benar yang jahat kan? Benar kan? Tapi di mana kejahatannya? Karena Tuhan sudah larang. Ini hal begini kamu gak perlu tahu. Tapi manusia sering pengen tahu. Akhirnya saudara, terjerat dalam hal yang jahat. Tapi saya senang saudara. Tuhan mencari manusia itu ingin diselesaikan. Cuma sayangnya kalau saudara baca Alkitab, Adam bukannya minta ampun sama Tuhan atas kesalahan, tapi dia malah lempar. Wanita ini penyebabnya Tuhan. Betul? Bukannya minta maaf sama Tuhan, selesaikan. Oke Tuhan aku salah, enggak. Tapi selalu saya kan cuma korban, pelakunya ini Tuhan. Dan Hawa juga enggak mau. Disalahkan begitu aja. Aku juga korban ular ini Tuhan. Tapi coba lihat, apa Tuhan bicara sama ular? Enggak. Enggak ada urusan. Tuhan hanya berurusan pada kita. Bukan pada orang yang mempengaruhi kita, saudara. Enggak urusan Tuhan. Kita urusan Tuhan. Ketika kita katakanlah terbuai dengan rayuan. Mari. Ketika saudara sadar, disapa oleh Tuhan, selesaikan dengan Tuhan. Saya tertarik saudara ketika ada seseorang mengatakan begini. Saudara tahu artinya hoax itu apa? Hoax itu sebenarnya kalau mau diartikan lebih sederhana, itu adalah mengelabui seperti seorang pesulap. Seolah-olah nyata, padahal tidak nyata. Itu pesulap. Kalau saudara cari di YouTube kan banyak trik-trik sulap ya. Bahwa ternyata ini begini, ternyata triknya begini. Sampai saya pernah berpikir mau belajar, tapi saya pikir untuk apa juga saya belajar sulap. Kan begitu ya. Untuk apa? Akhirnya harus beli ini, beli itu, beli itu. Loh, saya kepikiran, memang saya mau jadi pendeta pesulap kan begitu kan. Tapi artinya begini, tapi dalam kasat mata kita ini kan kayaknya benar. Padahal tidak benar. Di dunia kita banyak berita bohong saudara. Udah tahu kita yang benar,
Tapi orang akan sampaikan sesuatu yang seolah-olah benar. Kita kaji rasanya benar. Ternyata hanya sulap, mengelabui. Kita terkelabui. Jadi perempuan ini berhasil dikelabui oleh ular. Akhirnya Hawa mengkelabui Adam. Akibatnya apa? Saya ingin tekankan apa yang dikatakan di sini, saudara. Pada saat engkau memakannya, engkau akan mati. Sebenarnya dalam bahasa yang paling simpel, kalau kau lakukan kejahatan ini, kau akan dibunuh oleh kejahatan ini. Kalau kau lakukan kejahatan ini, kau akan dibunuh oleh kejahatan ini. Itulah sebenarnya katakan, pada saat kau makannya, kau mati loh. Perbuatanmu ini akan membunuhmu loh. Makanya Tuhan nggak izinkan mereka untuk tahu yang jahat. Mari saudara-saudara, hati-hati dengan hidup ini. Di dunia kita, ada pengetahuan yang baik. Tapi ada juga pengetahuan yang jahat. Hati-hati dengan pengetahuan yang jahat yang disampaikan dengan segala kecerdikan untuk mengelabui kita. Tuhan kiranya memberkati kita.